Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadratin jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin musannifin wa jami'il malaikati muqarrabin sallallahu alaihi wasallam. Barang Assalamualaikum ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat sallallahu alaihi fi hadha al-kitab al-shaykh al-allamah Habib Ahmad bin Zain al-Habasi al-shaykh Nawawi al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini, minggu kemarin kita sudah mengkaji tafsir Jalalain. Sekarang kita di kitab yang satunya, yaitu Ar-Risalah Al-Jami'ah, yaitu Risalah Al-Jami'ah yang kemudian disarai oleh Al-Imam Nawawi menjadi kitab Bahjatul Wasail. Pada siang hari ini kita melanjutkan di halaman di kitab Panjenengan yang ada terjemahnya Mbak Misbah, itu di halaman 14. Kitab Panjenengan kita melanjutkan halaman 14. Setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas perihal tentang puasa, yaitu rukun dari puasa salah satunya adalah imsakum ma'rufun ala wajhin mahsusin, yaitu menjaga sesuatu atau menahan sesuatu yang telah diketahui dengan cara yang khusus, yang itu semua diawali dengan niat tentunya. Kemudian yang kedua, al-imsak anil muftirat, termasuk menahan untuk mencegah dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dan pada siang hari ini, sebagaimana kita pahami, salah satu yang membatalkan puasa adalah makan atau minum, kemudian bersetubuh, atau kemudian berikutnya istiqaah atau muntah, yang itu disengaja tentunya. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan tentang kesempurnaan puasa. Ini tidak ada kaitan dengan sah dan tidak sahnya puasa, tetapi bagaimana puasa itu menjadi sempurna perihal tentang pahalanya itu sendiri. Karena tujuan puasa itu kan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kemudian puasa itu rusak dengan hal-hal yang sehingga menghilangkan kesempurnaan puasa, maka puasa yang didapat hanya lapar dan haus. Nah, pada siang hari ini kita akan mengupas apa saja yang menyebabkan puasa itu kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Bismillahirrahmanirrahim. Min tamamis shaumi, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Min tamamis shaumi iku setengah sangking kasampurnane puasa, kaful jawarihi utawi nyegah pira-pira anggota. Amma saking barang yakrohu kang sengit hu ing iki masinten Allahu Allah minal a'dha inyatane saking pira-pira anggota as-sab'ati kang pitu allati dikruha
kang utawi nyebut iki pitu iku fafil hadisi mongko iku tetep ing dalem hadis. Khamsun utawi dawuh khamsun yufattirna shaim al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadharu bi syahwatin. Khamsun utawi ana 5 perkara yufattirna kang iso batalno apa iki 5 as-shaima ing wong kang poso. Kata Rasul ada 5 sesuatu yang itu bisa membatalkan puasa. Membatalkan temriki niku maksude mboten terus posone batal mboten, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Al-kadibu nyatane berbohong. Wal ghibatu yang kedua ngerasani. Wan namimatu lan adu-adu. Wal yaminu lan sumpah al-kadibatu kang goro. Wan nadharu lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat. Jadi poin ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang puasa itu kalau kita teliti, salah satu tujuan puasa itu kan mestinya adalah menahan, mengontrol syahwat. Itu kan poinnya, mengontrol syahwat. Jadi kalau kemudian seseorang tidak mampu mengontrol syahwat, maka tujuan puasa tiada arti. Maka kemudian di dalam kitab Al-Jami'ah, Risalatul Jami'ah ini disebutkan ada 5 hal yang menyebabkan kesempurnaan puasa seseorang itu bermasalah. Di sini disebutkan ada 7. Kalau di hadis Rasulullah itu 5, yaitu berbohong, ghibah ngerasani, an-namimah sukane adu-adu. Di era seperti sekarang orang bermedia sosial, walaupun benar dia puasa, tapi kok suka menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak benar, maka dia masuk kategori an-namimah. Maka kalau kita pahami, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita ngomong panca indera yang harus kita jaga kan 5. Mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita dari melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi 7 ini yang 2 sama beliau yang mengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ditambahkan apa itu? Yaitu berkaitan dengan perut dan berkaitan dengan farji, berkaitan dengan seksualitas. Maka kalau kita pahami ini sebenarnya begitu besar pengaruhnya puasa bagi seseorang untuk menahan dari 7 godaan ini. Mata, telinga, kalau mata berarti melihat sesuatu yang itu kemudian menumbuhkan birahi atau bahkan membuat kemudian kita tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, telinga untuk mendengarkan sesuatu yang berfaedah, dan kalau sampai kemudian berpuasa itu mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, maka risikonya puasanya tidak sempurna. Tadi sah ndak puasa orang wong ngrasani? Sah ndak puasane wong sing mempergunjing? Sah. Tetapi dia yang didapatkan hanyalah alju wal atas, yaitu lapar dan dahaga. Kemudian kalau kita tarik lagi, mata sudah, telinga sudah, mulut berarti kita pakai untuk sesuatu yang kemudian tidak, yaitu tadi isinya bohong, ngerasani, mengadu, sumpah yang tidak benar, maka itu bisa mengurangi tamamis shaum, mengurangi kesempurnaan puasa. Termasuk yang harus kita pahami lagi adalah berkaitan kalau mata sudah, telinga sudah, mulut sudah, kemudian tangan.
tangan ini tinggal kita mau, kalau ibarat panjenengan orang kantor ini, yo tanda tangan ini gue bener apa ndak. Nah orang punya power, umpamane kok ngantem tiang ngoten iki dienggo barang bener napa mboten. Kemudian kaki juga sama, untuk melangkah ke tempat yang baik apa ke tempat yang jelek. Mulane kula piyambak niku panjenengan juga tentunya harus kita yakini. Nak budal ngaji, man salaka tariqan fi ilman niku sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing ngambah dalan, dia berjalan yang tujuannya untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Nah ini kula ngaji ngeten iki kula niati wis muga-muga surgane gampang. Sebabnya kalau kemudian kita niatkan menuntut ilmu, setiap langkah kita juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tadi tangan sudah, kaki sudah, maka yang berikutnya adalah perut. Berkaitan dengan perut. Lah perut ini disampaikan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini, wa min tamamis shaumi, lan iku setengah saking sampurnane poso, taharril iftar ala halalin, utawi niti-niti buka ala halalin ing atase makanan sing halal. Sing penting nih Pak, mulane niki bolak-balik panganan niku sumber dari energi. Kok sumber energi ini apik, insya Allah metune yo apik. Sumber energi, bahkan sampai poso wae sing jelas bagus itu masih disebutkan ketika kalian berbuka, ketika kalian sahur, maka yang dipakai harus dipastikan itu halal. Ya memang awake dhewe malah teng sarai Bahjatul Wasail niku disebutaken Pak, ekstrim niki. Saiki golek halal iku wangel. Sing halal iku mok sitok, banyu udan ceblok teko langit gak lewat kenteng. Gak lewat kenteng, Pak. Nak lewat kenteng, lewat apa itu? Lewat kenteng, kentengi saya iku digutuku duit halal napa mboten kertas. Jadi nak udan mangap iku wis jelas halal 100%. Nak liyane iki durung mesti halal. Nyambut gawe delalah umpamane yo sepele koyok-koyok sepele. Delalah pulpen iki pulpen gosop umpamane. Jadi hasilnya piye iso halal? Teko tanda tangan pulpene nganggo duit sing nggo teko barang sing nggo gosop. Maka dari sini para jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai saya itu baca di sarahnya Arbudurut Tholi'ah, juga di sarahnya Bahjatul Wasail disebutkan sampai golek sing halal niku sak mangkene ku angel ra pakat. Dicontohno sing jelas halal 100%. Iku banyu udan tanpa lewat genteng, langsung mangap cemplung kena lah mulutnya kita masuk perut, itu 100% halal. Nak sing liyane durung mesti. Awake dhewe mangan, nyambut gawe bener, wis bener 100%. Mari ngono jajan nek warung. Ternyata warung mangan nang jenenge mangan nganggo piring, nganggo cendok, gitu. Lah terus ternyata karo bakule piring karo cendok iku tukune teko dhuwit sing mboten halal. Niku berarti ana campuran. Kon murni mboten saged. Kula tesih imut teng salah setunggal kitab. Kita dulu mengkaji ini sebelum kita pindah kitab ini, yaitu Al-Jawahir Al-Ulu'iyah Sarah Arba'in Nawawi. Ada dikisahkan Syekh Ibrahim bin Adham ketika beliau sedang bertamu ke rumahnya seseorang. Kalau dikatakan sekarang ini anggap aja wong mulai haji, wong mulai umroh, umumnya kan ya ono zam-zam, ono kormo. Disugati iki Pak, kayak zam-zam, dikei kormo. Napa dawuh Syekh Ibrahim bin Adham, ketika beliau disuguhi zam-zam itu, beliau tidak minum. Beliau tidak minum. Keluar, ada salah seorang muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa tadi
di dalam, kok panjenengan tidak minum air Zam-Zam? Logikanya Zam-Zam itu pasti bagus. Zam-Zam dari Mekah sana. Apa jawab Syekh Ibrahim bin Adham? Aku iku nontok tuan rumai. Tak sawang kuwi rizkine ku kok koyok samar. Iki padahal kok koyok samar. Koyok samar ini masih don Pak, belum 100%, 50% ke bawah. Kok samar? Iya bener. Zam-Zam iku minuman sing paling apik sak donya. Tetapi ketika Zam-Zam itu dituangkan di dalam gelas yang itu dari rizki yang tidak halal, maka aku khawatir itu berimbas kepada diriku. Lho sampai wong hati-hati gitu Pak, sampai ono sing model koyo gelas banyu Zam-Zame apik, banyu Zam-Zame apik, wadai gak apik, kuatir nak ono asar, ada bekas labet yang kemudian Zam-Zam itu terkontaminasi dengan gelas yang diberi dari harta yang tidak halal. Lho ono wong sampai wong hati-hati ngono iku piye coba? Mulane kula jenengan iki poso niku, poso, bolak-balik poso. Itu mengajarkan banyak hal. Nah ini nanti di akhir ini kita akan mengupas bagaimana para ulama menganjurkan kita untuk istiqomah puasa sunnah selain puasa wajib. Wa adamul istiqsari lan ora anane ngakeh-ngakehno minal akli nyatane saking mangan. Pas puasa jangan sampai karena nggak makan dari pagi sampai sore buka dipol-polno. Utawa sahur di pol-polno men gak weruh. Padahal tujuan puasa itu salah satunya adalah menjaga nafsu. Nah, salah satu yang menyebabkan orang nafsunya itu kemudian tidak terkendali adalah dalam kondisi dia kenyang. Lane teng pundi-pundi Pak, Bu, di mana-mana orang kalau riyadhah, kalau bahasa kita mengenalnya tirakat, itu setelannya pasti puasa. Setelannya itu pasti puasa. Karena puasa itu kalau kita lihat sirnya atau lihat rahasianya, mampu mengendalikan nafsul ammarah. Lane kula jenengan nak kepingin mboten ngamukan, kepingin boten kepleset nek barang-barang sing boten sae, poso niku saged ngerim kula panjenengan saestu. Dijak koncone ayo ini iling sing ngerim napa posone, napa tiyang niku kok boten wonten pengendaline. Puasa itu salah satu pengendali. Njenengan pirsani Kanjeng Nabi teng Guwa Hira puasa rata-rata. Banyaknya orang kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, kepingin dijaga oleh Allah, ya puasa. Jangan melihat puasa hanya sebagai oh ini sunnah, ya itu harus kita pahami. Tetapi bagaimana puasa itu berfungsi sebagai pengendali kita supaya enggak melayune gak jelas. Kalau yakin kula jenengan nggih, kula jenengan apik maksiat. Kok kondisi poso? Mikir, lah terus aku nak maksiat faedahé poso. Minimal itu mikir iku wae saya tetep kok walaupun awake dhewe poso isih maksiat ae tetep apa maneh gak poso. Wayam bagi lan sayukjo apa al iktiksaru ngakeh-ngakeh nomina saumi nyatane saking poso. Lho perintahe niki kalau sing ngarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, seyogianya orang itu banyak berpuasa. La siyama apa maneh al-ayyamil fadilati, la siyamal ayyamil fadilati apa maneh pira-pira dina sing mulya. Apalagi di hari-hari yang mulia kita dianjurkan untuk berpuasa fi syar'i ing dalem cara syariat. Kula
jelasaken poso napa mawon sing disunahke teng kula panjenengan. Disebutaken niki teng Sarai Budurut Thaliyah. Yang pertama, poso yaumul isnaini wal khamis. Poso Senin Kemis. Iki dianjurno saestu. Tim mriki disebutaken. Apa kok poso Senin Kemis iku dianjurno? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'mal yaumal isnaini wal khamis. Amal perbuatan kita, catatan kita ini Pak, rapotan mingguannya itu dilaporkan setiap Kemis sama Senin. Jadi nak malaikat nyatet terus sabdino, setiap waktu kita ngapain dicatat, diatur ning Gusti Allah, dilaporkan. Kalau panjenengan laporan kepemimpinan gitu, itu setiap hari Senin sama hari Kemis. Fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Kata Rasul, aku itu sangat suka, aku lebih sangat mencintai ketika amalku itu dilaporkan wa ana shaim, aku dalam kondisi berpuasa. Bayangkan Pak, kita kadang punya cita-cita, saya panjenengan ya Allah, muga-muga aku ninggal dalam kondisi sholat, ninggal dalam kondisi maca Quran, ninggal dalam kondisi poso. Termasuk setiap Senin dan Kamis amal itu dilaporkan kepada Allah oleh malaikat, dan kata Rasul wa fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Aku itu sangat suka ketika amal perbuatanku dilaporkan oleh Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Mulane niki Rasulullah itu benar-benar menyempatkan betul. Karena ini Sayyidah Aisyah yang menyampaikan, karena Rasulullah yataharra saumal isnaini wal khamis, nyempetke betul niti-niti memperhatikan puasa Senin Kamis niku Kanjeng Nabi. Kemudian puasa yang mulia itu apa? Yaumul Arafah. Pokoknya nak tanggal 9 dina Arafah aja sampai setahun sepisan ketemu gak poso. Tek jenengan istilahnya kayak ngelencer tani mundi dikuat-kuat. Lawang pendak setahun sepisan. Al-ayyam as-samaniyah al-ula min syahri Dzulhijjah. Termasuk poso tarwiyah. Poso tarwiyah. Wonten malih Tasu'a wa Asyura. Poso Suro yaiku poso tanggal 9 kali poso tanggal 10 Muharram. Kapan lagi yang dianjurkan? Situn min Syawalin, yaitu puasa ketika 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Termasuk kula niku Senin Kemis abot. Lah poso napa nggih sing mboten nate Senin Kemis? Nak Senin Kemis sak wulan kan berarti posone ping 8. Gitu? Loro 4 minggu kan. Nah, ada yang puasanya ndak sampai 4 kali, 8 kali. Poso napa niku? Ayyamul bid, poso padang bulan. Kula nak karani poso padang bulan ngono ae. Tanggal 13, 14, 15. Pun pedak niku mawon, pun. Pokoke tanggal 13, 14, 15, pokoke poso. Lane bolak-balik awake dhewe sing dilamun itu kan, kita ini kalau ngomong ngelamun, harapan, disedakno Gusti Allah dalam kondisi husnul khotimah. Nah iso apa omone ya Allah ninggali pas poso, ninggali pas sholat, ninggali pas maca Quran, ninggali pas nyambut gawe, niat nafakoi anak dengan cara yang halal, yo iku yo ibadah. Maka kemudian sini dilanjutkan, wallahu a'lam wa billahi taufik. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu luwe ngudaneni, wa billahi lan kelawan iku tetep kedue Allah at-taufiq utawi pitulung. Maka tetap ditutup sama mu'alif ini mengatakan, dia menyampaikan ya apa kabeh iku mau atas pitulunge Gusti Allah. Kula panjenengan ketika kita ini duduk di masjid ngaji tadi jamaah terus ngaji, nanti jangan melanjutkan kerja, itu semua yang kita lakukan tiada lain adalah fadhol dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kula jangan nglakoni apik iku gak karepe dhewe Pak. Ya apa itu pitulunge Gusti Allah.
Maka kalau kemudian kita memahami bahwa itu pertolongan Allah, maka tidak diperkenankan untuk sombong atau membanggakan amal yang telah dilakukan, termasuk di dalamnya adalah puasa. Poso niku nak jenengan pengin poso, carane Pak men supaya istiqomah. Iku wonten carane, mboten model sesuk kemis tak poso mboten sekedar ngoten. Wonten carane ngiket awake piyambak. Kula paringi contoh. Niki wonten carane supaya jenengan komitmen terus. Nak jenengan kalau kemudian berpuasa, oh iya sesuk kemis tak poso Mara ngono ana kondangan, yo gak sida poso. Mara ngono ana touring, gak sida poso. Ngoten, ngoyo ana ae ujiane. Maka caranya, walaupun itu sunnah, ndak ini bukan nadar, bukan, tapi jenengan janji kalau awake piyambak. Bismillah ya Allah, mulai bulan depan, bulan Oktober, saya akan berpuasa Senin Kemis hingga setengah tahun. Sudah, jangan komitmen itu. Maka kalau itu dengan membuat komitmen pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi kayak apapun jenengan akan bertahan untuk melakukan, kecuali udzur syar'i. Loro mau ndak mau kudu mlebu rumah sakit, disuntik, ngombe obat, beda cerita. Tapi kalau jenengan tidak punya membuat komitmen seperti itu, nggih, jenengan tidak membuat komitmen seperti itu, ya jadinya itu ono ngantenan, yo aduh iki ngantenan. Mari ngono sesuk jak nek luar kota. Ya ono ae pasti. Maka kalau pingin hanya di pondok-pondok itu kadang kiai-kiai itu kalau jenengan tanya ada ndak anjuran kok Kanjeng Nabi poso setahun apa? Ini mboten wonten. Tapi dalam artian orang suruh banyak berpuasa, ya. Tapi kemudian dibatasi 1 tahun, setengah tahun itu dalam rangka untuk supaya kita itu jadi orang yang megang komitmen. Kula piyambak mani poso setiap hari, nggih, utawa poso Daud. Sudah puasa komitmen setahun, sudah dijalani setahun. Kalau ada apapun ya tetap puasa. Sunah kok dioyo ngono. Nah ora dioyo ngono ya gak poso-poso. Maka dari situ kita bisa memahami bagaimana pentingnya komitmen pribadi dalam menjalankan ibadah sunnah. Karena prinsipnya titik istiqomah iku luwih apik daripada poso saulan prei 6 bulan, poso setengah tahun prei 2 tahun. Itu mending poso Senin, terus aku kuatku Senin tok, Senin, besok Senin puasa lagi, besok Senin puasa lagi, baru kok kuat tambah lagi hari Kamis. Insyaallah itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk di bab zakah, yaitu bab zakat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.